Hai guys, balik lagi di Luciana Now Channel. Kali ini kita akan membahas film buatan Indonesia yang sedang ramai diperbincangkan karena kualitas videonya yang kurang memuaskan. Judul filmnya adalah Merah Putih One for All, yang telah menghabiskan anggaran sebesar 6,7 miliar. Kalau kata saya mah, mending buat traktir bakso se-Indonesia nggak sih? Nah, jangan lama-lama lagi, mari kita ulik fakta-faktanya. Film ini diproduksi oleh Perfiki Kreasi Indo. Ini adalah semacam rumah produksi yang terletak di Jakarta, yang dinaungi di bawah Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, sebuah lembaga swasta yang memiliki misi memperkuat perfilman internasional. Beliau sendiri adalah bapak film Indonesia dan yang dikenal sebagai pelopor drama modern. Jadi setelah kita tahu siapa yang membuatnya, seharusnya ini menjadi suatu kebanggaan bagi animasi Indonesia setelah kesuksesan film Jumbo. Tapi setelah menonton trailernya, aduh kok gimana ya, jadi nggak bisa berkata-kata. Nah, setelah trailernya keluar, netizen langsung ramai memperbincangkan atau lebih tepatnya menghujat karena seperti yang kalian tahu, kualitas videonya yang kurang bagus. Dari animasinya yang gerakannya kaku, mungkin belum pijat relaksasi ya guys. Terus gambarnya yang kurang HD atau pecah-pecah kayak bibir Mimin yang kurang minum ini. Warna karakternya juga aneh kan? Kayaknya sih film ini dibuat dengan waktu yang singkat atau terburu-buru, sehingga hasil filmnya pun jadi kurang maksimal. Untuk tema ini sih sudah oke ya. Mereka menceritakan pengalaman 8 anak dari berbagai suku dan budaya di Indonesia yang membentuk tim Merah Putih, dengan tugas untuk menjaga bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara pengibaran bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Namun tidak disangka, bendera itu hilang 3 hari menjelang upacara. Akhirnya, mereka harus mencari bendera itu. Di dalam perjalanan mereka harus menghadapi berbagai banyak rintangan, seperti harus menyeberangi sungai, memasuki hutan, dan melewati. Tidak hanya rintangan yang sulit dihadapi saja, namun mereka juga harus mengatasi perbedaan latar belakang dan ego masing-masing. Menurut Miming, ceritanya sangat mengedukasi ya, dan juga menjunjung tinggi nilai keberagaman. Tapi yang Mimin heran, apakah bendera itu cuma ada satu? Sampai-sampai harus melewati sungai, hutan, dan badai untuk mencarinya. Apakah tidak ada dana desa sampai nggak mampu beli lagi? Malah kepala desanya ini nyuruh anak-anak yang harus mencari. Tapi di balik kurangnya kualitas animasi dari film ini, banyak pesan moral yang kita temukan, seperti Bhinneka Tunggal Ika, semangat patriotisme, dan kerjasama. Dan fun fact-nya, animasi ini menjadi film pertama Indonesia yang mengusung tema patriotisme. Itulah mengapa orang-orang mempunyai ekspektasi tinggi dengan film ini. Dan rencananya film ini akan ditayangkan di bioskop pada tanggal 14 Agustus 2025 nanti. Ini yang membuat netizen mempertanyakan, yakin nih animasi seperti ini layak tayang di bioskop? Memang siapa sih yang membuat film ini? Nah, ini dia produser utamanya, yaitu Toto Sugiriwo, di mana beliau dikenal sebagai tokoh senior industri perfilman di Indonesia dan juga menjabat sebagai sekretaris umum di Gabungan Pengusaha di Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI. Setelah saya riset, film Jumbo itu dibuat lebih dari 200 kreator selama 5 tahun. Nah, Mimin nggak tahu nih berapa banyak animator yang membuat film Merah Putih One for All ini. Katanya sih waktu pengerjaannya kurang dari sebulan karena dikejar deadline guys. Wah,
Keren ya guys, kurang dari sebulan udah jadi film animasi dengan budget yang tidak sedikit, yaitu mencapai 6,7 miliar. Inilah yang membuat orang-orang kok bisa dengan budget semahal itu cuma jadi film kayak gini. Masalahnya kalau dibandingkan dengan anime kelas dunia One Piece yang per episodenya cuma habis sekitar 1,8 M, selisih kualitasnya benar-benar bikin orang heran ya. Untuk kualitas bisa lihat sendiri ya. Nih kita lihat perbandingannya ya. Semua orang juga bisa menilai lebih bagus yang mana. Mungkin niat awalnya memang baik. Mereka ingin membuat film nasionalis yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Namun, sayangnya selama proses perilisan malah banyak perbincangan seperti karakter Asep yang banyak ditemukan orang di marketplace animasi. Seperti yang kalian lihat nih, bentuk mukanya sama, cuma beda di rambut aja. Selain karakter, ada juga tempat yang terlihat mirip yang bisa kita beli dengan harga yang tidak seberapa. Dengan budget yang segitu besarnya, dengan karakter utamanya yang ternyata beli, inilah yang menjadi pro dan kontra. Ada yang memaklumi, dan ada juga yang bilang film ini tidak niat. Terus ada juga berita di Twitter kalau karakter itu tidak dibeli setelah pembuat karakter ini dicat oleh netizen. Cuma kita tidak boleh suuzon ya guys, nanti jadinya fitnah. Mimin juga dapat info dari animatornya yang muncul di sosmed yang sudah dirangkum oleh Ethereal Cross. Dijelaskan bahwa budget cuma 1 juta dan itu untuk menggaji dubber. Animasi dibuat si animator atau Mas Bintang sendiri yang katanya menggunakan aset-aset yang sudah dia punya dari lama. Aset yang dipakai itu sudah dibeli oleh animator dengan sedikit modifikasi jauh sebelum pembuatan animasi ini. Jadi ya kayak Rius aja. Jadi tidak termasuk pengeluaran pembuatan film ini. Kita tidak boleh asal nuduh kalau mereka itu nyomot ya guys. Untuk kasus ini kita harus tunggu klarifikasi dari semua pihak dulu. Apa itu benar nyomot terus dimodif sedikit? Atau animatornya udah beli dari lama tapi baru up setelah ramai di sosmed. Terus untuk isu tentang budget produksi yang mencapai 6,7 miliar, ada pendapat menarik dari orang film langsung yaitu Bapak Hanung Bramantyo. Katanya budget segitu masih kurang untuk pembuatan film animasi yang bagus. Soalnya menurut dia membuat animasi yang bagus harus mengeluarkan budget 30-40 miliar dan ditambah lagi 10 miliar untuk promosi. Kalau mau dibandingin sama Jumbo nih ya, menurut artikel yang Mimin baca itu guys, estimasi biaya produksinya ada di angka 48,8 miliar. Makanya hasilnya bisa sebagus itu. Sedangkan film ini cuma 6,7 miliar doang tuh ya. Makanya nggak ada apa-apa dibandingkan sama dengan Jumbo kan. Terus kita berharap hasilnya itu bisa lebih bagus gitu. Makanya gue udah setujuin juga nih sama Mas Hanung. Apalagi dia memang orang yang sudah bekerja di bidang film lama banget kan. Cuma menurut Mimin, dibalik benar atau enggaknya itu, banyak aja kejanggalan yang ada di film kali ini. Kayak kenapa sih semua tuh harus dipaksakan? Bahkan banyak juga berita yang beredar kalau katanya film ini dibiayain sama pemerintah. Nah, sejak isu itu muncul, makin kisruh lagi kan netizen-netizen kita. Cuma tenang dulu ya, produsernya udah bikin klarifikasi kok. Bapak Toto sendiri bilang tuh guys, kalau tuduhan tentang biaya produksi 6,7 miliar itu dan juga didanai sama pemerintah semuanya nggak benar. Dan semua itu adalah fitnah yang keji. Pihaknya nggak pernah terima 1 rupiah pun dari pemerintah, apalagi sampai melakukan korupsi ataupun memanfaatkan uang haram seperti yang dituduhkan. Dia juga bilang isu ini nggak cuma nyerang pribadinya doang, tapi juga berdampak ke keluarganya.
Mulai dari istri sampai anak-anaknya ikut tekanan mental karena hujatannya netizen. Di sini dia juga minta ke masyarakat buat enggak langsung nyebarin informasi yang belum jelas kebenarannya. Terus soal ada campur tangan pemerintah karena banyak foto-foto timnya tuh dengan wakil menteri ekonomi kreatif. Itu semua bukan karena bantuan dana, tapi Womenparecraft memang pernah mengundang tim Merah Putih One for All, namun cuma ngasih masukan seputar cerita, karakter, dan juga trailer. Jadi bukan bantuan dana ataupun fasilitas promosi guys. Ya lagi-lagi kita cuma bisa nunggu kelanjutan beritanya saja ya. Cuma satu pertanyaan lagi nih yang nggak kejawab. Kalau memang nggak dibantu sama pemerintah, kok film kayak gini bisa dapat jadwal tayang ya? Padahal kalau menurut Mas Hanung Bramantio, ada 200 film yang lagi antri tuh buat bisa tayang di bioskop. Tapi malah film Indonesia One for All ini yang ditayangin duluan. Kenapa tuh menurut kalian kira-kira? Terus baru Mimin perhatiin juga nih, soundtrack yang ada di trailernya itu berasa kayak AI nggak sih? Cuma kalau Mimin coba cari di Instagram mereka, ada postingan tuh di bulan Juni tanggal 11 kayak begini. Mereka bikin sayembara lomba cipta lagu untuk jadi soundtrack filmnya. Nah, cuma nggak ada postingan pemenang ataupun lagu siapa yang akhirnya dipakai tuh. Tapi yang mau dicari sisi positifnya sebenarnya gak susah sih. Palingan cuman ini doang nih yang kepikiran. Setelah semua kita lihat di trailernya, akhirnya kita punya nih sebuah film yang bahkan website streamingnya ilegal aja kayaknya bikin berkali-kali deh buat ngejebak film satu ini. Ya jujur kalau cuma buat video yang diupload di YouTube doang sih, menurut Mimin animasi ini bisa-bisa aja diterima tanpa perlu tersebar anggarannya. Cuma kenapa mereka tuh pede banget buat nayangin di bioskop kayak begitu loh. Ini yang bikin jadi bermasalah kan. Pede boleh aja, tapi sadar diri itu penting banget guys. Hancur soalnya usaha Jumbo buat jadi standar Indonesia di mata dunia tuh kalau animasinya muncul kayak begini kan. Kalau biasanya kita suka bahas kesalahan film yang banyak orang-orang tuh nggak sadar, untuk trailer Indonesia One for All ini Mimin rasa nggak sesusah itu ya. Soalnya banyak banget tuh guys hal yang janggal, seriusan deh. Pertama, gudang yang sudah Mimin bahas sempat di awal tadi, ada yang bisa nemu nggak anehnya di mana? Mimin nggak tahu sih itu balai desa atau apaan ya. Tapi kenapa ada senjata di lemarinya coba? Kalau ternyata ini gudang senjata, masa iya nggak dijaga? Terus anak-anak boleh masuk seenaknya? Selain itu, masih di sini yang sama nih. Perhatiin deh si anak yang pakai baju merah. Kantongnya bolong atau celananya yang robek. Masalahnya bokongnya tuh kelihatan, kayak begitu dilolosin masuk trailer. Baru satu scene doang itu loh. Sekarang yang ini nih. Ngomongnya sih ada burung indah ya di videonya, tapi kenapa suaranya lebih mirip kayak suara monyet sih? Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti. Nah, kalau ngomongin suara beda, si baju merah yang kelihatan keker banget ini juga punya suara yang beda-beda. Nggak percaya? Denger deh. Waktu dia pertama kali ngomong, satu untuk tim Merdeka. terus dengar suara waktu di adegan yang berbeda ini. Lina mana? Keringkah tenggorokannya? Sampai beda banget gitu suaranya. Pokoknya banyak banget deh voice cover yang ngasal, kayak yang ngomong siapa, yang gerak atau yang disorot siapa tuh. Nah, kalau yang Mimin maksud tuh patah-patah, itu adegan waktu dia kesangkut di pohon terus nyebur ke sungai seperti ini. Dari suara sound efeknya, cederanya parah banget ya kayaknya. Mungkin patah leher atau bahkan patah tulang belakang. Cuma kolerasinya sama nyebur ke sungai itu apa?
Kelihatan patah banget kan adegannya? Ngerti kan kalian sekarang? Sound effect yang aneh menurut Mimin sih nggak cuma itu guys. Banyak banget sebenarnya yang nggak enak didengar. Terus menurut Mimin juga nih, seharusnya film ini selesai nggak sampai 10 menit. Kenapa? Soalnya waktu mereka tuh jalan di pasar, harusnya tinggal beli aja bendera yang baru kan, daripada repot-repot harus cari ke hutan tuh. Kalau mereka beli nih, jadi enak kan nontonnya, nggak perlu lama-lama tuh guys. Bener nggak? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya guys. Bye bye.